Di mobil, Berlian begitu meresahkan. Gadis itu tidak bisa duduk anteng di kursinya. Dia terus menggelinjang dengan pinggang meliuk-liuk serta tak henti merancau. Om, D3S4-nya lagi. Entah yang keberapa kalinya. Berlian menjambak rambutnya sendiri sembari berteriak. Dia merasa kepalanya begitu berat. Tenang Berlian, sebentar lagi sampai rumah. Saya bakal guyur kamu, ucap Agam menenangkan. Berharap Berlian bisa meredam kelakuannya yang membuat Agam resah sepanjang jalan. Gadis itu tak mendengarkan Agam, dia membuka jaket Agam yang membalut tubuhnya. Kemudian melemparkannya ke kursi belakang. Agam hampir mengeluarkan bola matanya ketika Berlian M3R 3,4 m buah dadanya sendiri. Jantung Agam tak karuan. Buru-buru dia melepas tangan Berlian agar tidak melakukan itu. Agam bersumpah, dia tidak suka melihatnya Berlian dalam kondisi seperti ini. Meskipun jiwa lelakinya menginginkannya. Dan itu membuat Agam merasa hina. Jangan gitu. Tenang ya Berlian, ucapnya sambil mengelus pucuk kepala Berlian. Dengan satu tangan yang terbebas dari setir mobil. Ujung jarinya tidak sengaja menyentuh pipi Berlian saat hendak menurunkannya. Dan itu meninggalkan gelegar baru dalam tubuh Berlian. Gadis dengan mata memerah itu menangkap tangan Agam dan M3 ngulum jari telunjuknya yang panjang. Agam kembali melotot merasakan hangat yang menguasai telunjuknya. Hampir saja mobilnya oleng. Perbuatan Berlian sungguh memecah konsentrasinya. Merasa permainannya hilang, Berlian menatap Agam membalas, bibirnya menekuk ke bawah ingin menangis. Tangan Berlian yang terbebas terangkat dan jatuh tepat di paha Agam ketika tubuhnya ikut condong. Agam tersentak. Tubuhnya seperti tersengat listrik ketika tangan kecil nan halus milik Berlian mengusap pahanya S3 ensual. Agam bahkan meneguk ludahnya susah payah ketika menyingkirkan tangan itu. Om, diacaknya diiringi D3S4-han. Berlian kesal dengan respon Agam. Padahal tubuhnya saat ini begitu haus akan sentuhan seorang pria. Iya, kenapa Sebentar lagi sampai. Kamu jangan berbuat berlebihan, kata Agam lagi. Dia berhasil mengontrol pikirannya sendiri dan tetap fokus pada jalan di depannya. Namun, perkataan Berlian selanjutnya membuat kepala Agam pening disertai nyut-nyutan berlebih. Om, elus paha-paha aku. Siniin tangannya, ucapnya begitu manja. Agam sampai tak sadar bahwa sebelah tangannya ditarik paksa Berlian. Dan berakhir di paha mulus Berlian yang kain roknya sudah terangkat. Agam kembali meneguk ludahnya kasar ketika merasakan lembutnya paha Berlian. Usap-usap Om, titahnya. Wajahnya terpejam saat tangan besar Agam mulai mengelusnya. Agam tidak sadar dia bahkan mencengkram kuat paha mulus Berlian sampai sang empu menjerit nikmat. Mendengar 3R4 nanogram 4N Berlian membuat Agam sadar. Buru-buru Agam mengangkat tangannya, paha mulus itu sudah berganti berwarna merah. Agam frustrasi dan merasa bersalah kepada Berlian. Ketika sudah sampai di depan rumah Agam dengan sengaja membenturkan kepalanya sendiri ke setir mobil. Berharap, pikirannya akan kembali normal. Om, aku mau ini. Tangan Berlian kembali merayap di atas pahanya. Kali ini terus maju sampai sedikit lagi mengenai inti pusatnya. Untung saja Agam dengan cepat menangkap tangan kecil Berlian. Dia tarik tubuh Berlian dalam gendongnya dan membawa tubuh Berlian masuk ke rumah. Tangan Berlian keduanya bertengger mesra di leher kokoh milik Agam. Wajahnya berseri menatap raut datar wajah Agam dari bawah. Agam mendesis ketika Berlian mengecup dada bidangnya dari balik kain setelah dia berhasil membuka pintu utama dan menguncinya kembali. Jangan cium-cium. Itu gak baik, ucap Agam. Kakinya melangkah lebih lebar ke arah kamar Berlian.
Kesialannya tidak sampai di situ. Kamar berlian terkunci rapat. Dia sudah mencarinya di mana-mana, bertanya pada berlian yang teler dan tidak mengingat di mana keberadaan kunci kamarnya. Membuat Agam terpaksa membawa tubuh berlian ke lantai atas. Tepat di mana kamarnya berada. Agam menghempaskan tubuh berlian di atas ranjang. Tubuh gadis itu menggeliat kemudian bangun untuk memeluk tubuh Agam. Berlian menatap Agam, tatapnya begitu polos, itu mengingatkannya pada mata seorang. Agam sempat mematung ketika tangan berlian terkalung di lehernya. Kedua mata Agam melihat tatapan haus berlian. Bahkan mata bening milik berlian menjadi gelap dengan bagian hitamnya yang membesar. Berlian menggerakkan pinggulnya hingga tubuhnya bergesekan dengan tubuh Agam yang semakin menegang. "Ayok nari om." "Gini nih," ucapnya semakin meliuk-liukkan tubuhnya. Dengan cepat Agam mengunci pergerakan berlian, tangan besarnya memegang pinggang berlian. Namun itu tak berhasil sebab berlian malah menggerakkan kakinya hingga tubuhnya terjerabah ke belakang. Refleks berlian tidak bagus sampai menarik kerah baju Agam dan keduanya berakhir jatuh di atas ranjang. Lagi-lagi Agam meneguk ludahnya. Pemandangan berlian dengan tank top dan rambut acak-acak membuatnya kian S3 Ensu 4L dan menarik di mata Agam. Tapi Agam harus tetap sadar. Berlian sedang tidak dalam kondisi tubuh yang baik. "Om, kenapa aku panas ya? Tubuh aku beda, rasanya gatal dan basah." D3S4-nya lagi begitu sapuan napas Agam yang hangat menyentuh lehernya. Berlian juga merapatkan kedua kakinya. Agam paham apa yang terjadi dengan tubuh berlian. Mengingat dirinya lama di luar negeri yang pergaulannya cukup bebas. Agam sering mendengar beberapa lelucon dari temannya tentang ini. "Gak apa-apa, kamu baik-baik saja. Sekarang tidur ya. Udah malam." Agam membungkus tubuh berlian dengan selimut. Tubuh berlian lumayan anteng sekarang. Anak itu tidak lagi menggeliat dan M3N3 sah. Setelah dirasa berlian cukup tenang, Agam menjauhkan dirinya dari berlian dan hendak turun dari ranjang. Namun tangan kecil berlian menahannya. "Peluk, aku mau dipeluk," gumamnya yang membuat Agam kembali rebah dan memeluk tubuh berlian dari belakang. "Iya ini, sudah dipeluk. Sekarang tidur," titah Agam. Dia berhasil mengontrol tubuh berlian dan juga tubuhnya agar tidak bertindak berlebihan. Meskipun efeknya tubuh Agam panas dan mengeluarkan keringatnya, Agam tidak jadi mengguyur tubuh berlian sebab gadis itu mulai tertidur dengan napas yang teratur. Tangan Agam yang bebas pun mengelus lembut bahu berlian yang tertutup selimut. Pikiran dan perasaan Agam kacau. Mengingat tadi sempat terpancing. Membuat Agam merasa jijik dengan dirinya sendiri. Bagaimana seorang Agam yang hidup selama 35 tahun bisa-bisanya terpancing oleh bocah berusia 18 tahun. Paginya, tubuh Agam terasa remuk. Dia tidur di sofa ruang tengah semalaman. Setelah berlian tenang, Agam tidak bisa tidur. Kepalanya terus berputar mengingat detik demi detik yang lalu. Seperti gerak tubuh berlian, ekspresi wajah berlian yang menggigit bibir, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua yang terjadi malam tadi membuat Agam tidak bisa berpikir jernih sehingga dia memutuskan untuk tidur di ruang tengah semalam. Tadi malam dia mungkin bisa bertahan, tapi saat melihat berlian tidur dengan napas teratur di sampingnya, itu membuat Agam lupa akan usia keduanya. Agam menegakkan tubuhnya, merentangkannya agar otot-ototnya tidak kaku. Agam mengacak rambutnya berulang kali, dia juga mengusap wajahnya kasar hingga memerah. Kemudian Agam melirik ke arah tangga menuju kamarnya, tidak ada tanda-tanda gadis itu akan turun. Ini masih pagi buta, Agam terbangun sebab mimpinya begitu aneh. "Sial, kalau gini terus gue jadi gak waras," gumam Agam sembari menggaruk lehernya yang gatal. Suara mobil yang terparkir di garasi membuat kantuk Agam hilang. Itu mobil Mama Lara,
Sepertinya Mama baru pulang dari rumah sakit yang dia bicarakan kemarin. Pintu rumah terbuka. Agam lekas berdiri dan menghampiri Mama Lara. Dengan perasaan kikuk bak kepergok habis melakukan kesalahan. Wajahnya memerah hingga ke kupingnya. Aduh, Mama minta maaf pulang terlambat. Tadi kasihan teman Mama gak ada yang jaga di rumah sakit. Anak-anaknya jauh, curhatnya. Wajah Mama Lara pun terlihat mengantuk. Syukurlah, tadi di jalan dia baik-baik saja. Iya, Ma. Gak apa-apa kok, jawab Agam. Dia menggaruk kepala bagian belakangnya. Mata Mama memicing melihat gelagat Agam yang cukup aneh. Kamu udah bangun tidur atau belum tidur? Tanyanya. Mama Lara bahkan merapikan kerak kemeja Agam yang berantakan. Anaknya itu masih memakai baju kantor kemarin, dia tidak sempat mengganti pakaiannya karena berlian. Baru bangun Ma, jawab Agam pelan dengan suara serak. Kerongkongannya begitu kering. Mama Lara mengangguk, dia langkahkan kakinya menuju kamar berlian yang terkunci rapat. Agam juga mengekor di belakang tubuh Mama Lara. Berlian ada di kamarnya kan? Perasaan Mama dari tadi gak enak. Mama Lara menyentuh gagang pintu dan mendorongnya. Namun, karena pintunya masih terkunci, jadilah Mama Lara mengetuknya pelan. Berlian, panggilnya lembut. Berlian di kamar Agam, Ma. Dia kemarin pingsan di sekolah. Agam yang jemput ke rumah. Agam mau bawa Berlian ke kamarnya, tapi kuncinya gak tahu di mana. Jadi tadi malam Berlian tidur di atas, jelas Agam. Matanya tidak fokus saat menceritakan hal itu. Agam ini tipe anak yang susah untuk berbohong. Dia cenderung mengatakan hal yang sebenarnya. Waktu kecil Mama Lara selalu bergantian menceritakan apapun yang terjadi pada kegiatan masing-masing. Sehingga Agam mudah untuk mengungkapkan perasaannya. Dan sekarang Agam tengah berbohong. Jelas sekali Mama Lara mengetahuinya. Namun, Mama Lara lebih memilih diam dan mencoba mempercayai putranya. Melihat Mama Lara yang diam saja sembari menelisik wajahnya, Agam kembali membicara. Agam tidur di sofa ruang tengah. Gak tidur sama Berlian, Mama tenang aja, ucapnya meyakinkan Mama Lara. Mama Lara menghela napas lega. Dia mengangguk dan menepuk pundak Agam 2 kali. Kemudian pergi ke kamarnya dengan gontai. Mama Lara butuh istirahat, dia akan tidur tenang tanpa harus memikirkan gelagat Agam barusan. Di kamar Agam, Berlian mengerjapakan matanya, rasa pegal dan juga pening begitu menghantam tubuhnya. Tubuhnya yang hanya terlapisi kain tank top dan juga rok sekolah selutut membuat kulitnya dingin. Selimut yang menggulung tubuhnya sudah tercecer di bawah ranjang. Berlian duduk di kasur Agam, dia menggosok matanya untuk menyesuaikan cahaya. Sempat melamun sejenak sampai dia sadar kalau kamarnya yang saat ini bukanlah kamar tidurnya. Berlian panik, dia lekas melihat sekeliling kamar itu sembari mengikat asal rambut ikalnya yang berantakan. Warna kamar ini dominan putih dan hitam, kamarnya pun rapi dan wangi. Berlian tahu ini aroma laki-laki dewasa. Dia semakin panik saat melihat pantulan cermin yang memantulkan kondisi tubuhnya. Namun setelahnya rasa panik Berlian liru saat matanya melihat figura di samping cermin. Di sana ada foto Agam dan Mama Lara. Jadi sekarang dia ada di kamar Om Agamnya. Berlian menghela napas lega. Namun, ketika memorinya memproses kejadian sebelumnya, itu membuat Berlian malu sekaligus marah dengan dirinya sendiri. Bisa-bisanya dia terjebak oleh cara yang konyol begitu. Berlian mengalihkan pandangannya ke arah pintu yang terbuka. Di sana Agam dengan tubuh yang sudah segar berjalan menghampiri Berlian. Pintunya pun dibiarkan terbuka lebar agar membuat Berlian nyaman. Sudah sadar? Tanya Agam, dia duduk di atas ranjangnya di samping Berlian. Namun matanya fokus ke arah lain.
Dia tidak ingin melihat tubuh Berlian lagi. Berlian mengangguk. Wajahnya lesu bukan main. Agam sudah mandi dan sehat sementara dirinya masih kacau. Berlian malu sama Agam. Agam berdiri dan mengambil setelan kantornya dari lemari. Berlian terus memperhatikan Agam, tidak ada yang aneh dengan pria itu. Agam bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Dan itu membuat Berlian cukup senang dan bisa lebih leluasa. Berlian berdeham. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Agam. "Om," ucapnya ragu. "Ya," balas Agam. Dia membuka kemejanya dan menyisakan kaos putih polos. Kemudian menggantinya dengan kemeja berwarna merah maron. Posisinya masih membelakangi Berlian. "Aku minta maaf sama yang terjadi malam. Seharusnya aku gak nurutin ajakan teman aku ke bar," lirihnya. Berlian turun dari ranjangnya dan menghampiri Agam. Bocah itu membuat Agam kembali menegang. Berlian begitu biasa-biasa saja saat tubuh bagian atasnya malah membuat Agam susah menelan ludahnya sendiri. "Makasih juga karena Om Agam udah bantu aku," ucapnya lagi. Agam menganggukkan, tubuhnya bergeser sedikit. "Iya, udah dimaafkan juga. Sekarang kamu mandi dulu sana. Gak perlu ke sekolah, udah saya izinin ke sekolah kamu tadi," ucap Agam. Melihat Agam yang terus menghindar membuat Berlian mengendus ketiaknya sendiri. Agam sampai melotot ketika melihatnya. "Aku bau ya Om?" Agam menggeleng. "Gak. Kamu gak bau. Tapi tubuh kamu kudu disiram air biar dingin," ucapnya cepat kemudian meninggalkan Berlian ke ruang kerjanya. Agam memang terganggu dengan aroma tubuh Berlian, tapi itu bukan aroma yang Berlian kira. Tubuh Berlian menghasilkan wangi vanila yang membuat Agam ingin menyantapnya detik itu juga. Hari ini berlalu dengan sangat baik. Restoran Gusto Italiano milik Agam telah tercatat sebagai restoran terbaik di daerah sini. Agam juga mendapatkan banyak tamu dari stasiun TV untuk mewawancarai bisnisnya yang memang tergolong baru. Beberapa jurnalis bilang kalau restoran Gusto Italiano ini mempunyai daya tarik tersendiri. Desainnya yang cocok untuk semua kalangan dan memberikan kesan menenangkan menjadi nilai plus. Makanannya pun tak membuat bosan sebab begitu banyak varian menu. Agam tak tanggung-tanggung soal kitchen. Dia menseleksi beberapa chef hingga mendapatkan rasa masakan yang sesuai dengan seleranya. Tak jarang juga Agam langsung terjun ke dapur karena dunianya memang ada di sana. Agam merasa lebih hidup kalau dia sedang memasak. Dan karismanya pun akan keluar ketika dia tengah mengaduk wajan dengan api menyembur membuat tubuhnya mengkilat. Setelah selesai berbincang dengan beberapa food vlogger, hari ini Agam pulang lebih malam dari biasanya. Agam lelah, dia terlalu banyak berbicara dan membuat jiwanya capek. Agam memang senang bercerita. Namun untuk acara formal dan berbicara di depan kamera membuat Agam perlu sedikit adaptasi. Agam mengunci pintu rumahnya kembali ketika dia sudah masuk. Jam segini biasanya Mama Lara sudah tidur. Lampu ruangan tengah pun sudah padam, hanya lampu malam saja yang menyala. Membuat penglihatan Agam samar dengan cahaya berwarna oranye. Seperti biasa pulang dari restoran, Agam akan mampir ke dapur dulu untuk memberikan cairan pada tubuhnya. Sepertinya jus alpukat dengan sedikit tambahan madu bisa membuat tubuh dan pikirannya rileks. Namun, begitu kakinya menginjak area dapur, Agam dikejutkan dengan sosok Berlian yang hanya mengenakan handuk saja. Rambut ikalnya digulung tinggi sampai memamerkan leher dan tulang selangkanya yang menonjol. Di sana ada beberapa busa sabun yang masih menempel. Berlian juga terkejut, tapi rasa terkejutnya lebih kecil dibandingkan rasa leganya. "Om, bisa bantu aku gak? Keran airnya macet, udah diotak-atik tapi airnya gak keluar juga," ucapnya memelas. Busa sabun pada tubuh dan sekitar rambut membuat Berlian tidak nyaman.
Agam mengalihkan pandangnya ke arah kamar mandi itu. Memang air yang keluar dari kerannya sedikit sekali. Padahal bak mandi masih penuh. Tanpa berbicara apapun, Agam langsung masuk kamar mandi untuk membenahi keran macetnya. Sensasi harum menyegarkan membuat Agam kembali menegang. Kamar mandi ini bekas berlian membersihkan diri. Aroma manis yang memabukkan membuat kepala Agam pening. Agam menggelengkan kepalanya dan mulai melihat letak permasalahannya. Berlian pun masih ada di sana dengan penampilannya yang membuat Agam gagal fokus. "Ini ada plastik yang nyumbat," ucapnya kemudian memutar keras keran tersebut. Sehingga airnya mengalir deras mendorong gumpalan plastik yang menyumbatnya. Percikan air yang mengalir membuat kemeja Agam basah. Untung saja lengan kemejanya sempat digulung tadi, kalau tidak sudah habis terkena air. Setelah aliran airnya normal, Agam memasang kembali kerannya dan mengecek ulang. Apakah kerannya sudah berfungsi dengan baik atau tidak? Berlian dari tadi hanya menonton Agam. Ketika wajah Agam menyernyit, maka raut berlian pun sama menyernyitnya. Dan sekarang ketika kerannya sudah lancar, berlian tersenyum lebar. Pikiran buruknya tentang malam ini harus tidur dalam keadaan kulit yang licin karena bisa sabun akhirnya tidak terjadi. "Makasih banyak Om, kalau gak ada Om gak tahu deh malam ini bisa tidur atau enggak." Ucapnya tersenyum manis saat Agam menegakkan tubuhnya dan menatap wajahnya. Wajah Agam begitu kaku di mata berlian. Tatapannya pun tak beralih sama sekali dari wajahnya. Agam seperti takut untuk menunduk. Lehernya tegak dan memaksakan arah pandangan matanya untuk tetap lurus. Jawab Agam. Dia tidak bisa merespon ucapan terima kasih berlian dengan benar. Pemandangan berlian yang menurutnya sedikit seksi membuat Agam mendadak seperti orang bodoh. Agam tidak tahu kenapa respon tubuhnya berlebihan seperti ini. Padahal dulu saat di Italia dia sering melihat orang-orang di sana berpakaian minim. Tapi ketika melihat berlian, tubuhnya begitu sensitif. "Mandi lagi yang bersih, saya naik ke atas dulu," ucapnya kemudian menepuk pundak berlian. Agam sendiri pun terkejut dengan apa yang dilakukan tangannya. Dia menahan napas ketika telapak tangannya menyentuh permukaan kulit berlian yang licin mengkilap. "Sorry," ucap Agam lagi ketika berlian juga terkejut karena perbuatannya. Tak ingin membuat kesalahan lagi, Agam langsung keluar dari kamar mandi dan menutup pintunya rapat-rapat. Dia sempat mematung di depan pintu dan membenturkan kepalanya ke tembok. "Sial! Kayaknya gue kudu cari apartemen. Soalnya pandangan gue ke berlian udah beda." Katanya kemudian mengacak rambutnya kasar. Wajah Agam memarabak kepiting rebus. Keadaan restoran Gusto Italiano lebih ramai dari biasanya. Hari ini pun Agam disibukkan dengan memasak menu pesanan pelanggan. Kondisi kitchen yang ramai dan bising membuat Agam semakin bersemangat. Tubuhnya yang terlapisi apron membuat Agam kian hidup. Agam memasak menu bestseller di restoran ini. Spaghetti aglio olio merupakan menu andalan Agam selain rigatoni with ragu dengan tambahan daging sapi. Kedua menu tersebut paling banyak dipesan oleh pelanggan. Tangan Agam begitu cekatan menuangkan bumbu sesuai takaran. Bibirnya tersenyum tipis saat makanan itu terhidang cantik di atas piring. Ini hidangan terakhir untuk pelanggan terakhir pula. Restoran Gusto Italiano akan tutup sebentar lagi. Agam juga menyempatkan mandi dan beres-beres di restoran sebelum nantinya akan kembali ke rumah Mama Lara. Niatnya untuk pindah ke apartemen itu serius. Agam sudah mendapatkan unit yang cocok untuk dia tempati. Rencananya Agam akan pindah ke sana sekitar 3 hari lagi. Soalnya dia akan membersihkan dan menata kembali unitnya sampai dia merasa nyaman. Agam juga berencana menambahkan beberapa furnitur agar apartemennya terasa lebih hidup. Mama Lara belum tahu soal ini. Agam sengaja mengulur waktu agar Mama Lara tidak menolak keinginannya. Sebab apartemen pun sudah di genggaman Agam.
Mama Lara tidak bisa menahannya agar terus tinggal di rumah. Sebenarnya tidak apa-apa juga kalau Agam masih tinggal di sana. Namun, kehadiran sosok berlian versi dewasa membuat Agam sedikit tidak nyaman. Bukan karena soal berliannya, tapi Agam tidak nyaman dengan pikirannya sendiri yang terus berkelana. Agam tidak mau kalau sampai berlian menjadi objeknya. Itu tindakannya yang sangat konyol dan hina. Agam tidak boleh menyukai gadis yang usianya begitu jauh dengannya. Agam masih mengharapkan kehadiran Anjali. Gadis itu masih lekat dalam benaknya. Walaupun keinginan Agam tidak semenggebu-gebu dulu. Tapi dia masih punya harapan untuk bisa bertemu lagi dengan Anjali. "Bos, ada Raul di depan," ucap kasir memberitahunya. Staf di sini kebanyakan sudah mengetahui temannya Raul. Karena memang Raul lumayan sering berkunjung ke restoran Gusto Italiano. Agam mengangguk sambil merapikan penampilannya. Dia sudah segar dan bersiap akan pulang. Tapi, begitu mendengar Raul ada di depan membuat Agam teringat dengan Anjali. Agam menghampiri Raul. Laki-laki berambut cepak dengan kacamata yang membingkai wajahnya itu tersenyum sembari melambai ke arah Agam. Wajahnya begitu lelah. Agam paham, menjadi psikolog banyak membuatnya menjadi tempat curhatan orang banyak. Bahkan tak sedikit dari mereka mendapatkan trauma berat. Dan itu membuat Raul perlu sedikit menenangkan jiwanya juga. Nyatanya tempat ini lumayan cocok untuk tempat menenangkan. Agam yang selalu welcome adalah bonusnya, sebab Raul bisa mencurahkan sedikit perasaannya meskipun kebanyakan Agam yang ikut-ikutan bercerita. Keduanya duduk berhadap-hadapan, Agam menyajikan beberapa makanan ringan agar obrolan keduanya terkesan lebih nikmat. "Lo lihat, adem banget meja sebelah," gumam Raul sambil melirik meja sebelah yang merupakan pelanggan terakhir restoran ini. Agam mengangguk mengiyakan. Di sebelah mejanya terdapat sebuah keluarga cemara. Ada sepasang ibu dan ayah, kemudian dua anaknya yang tengah menikmati makan malam bersama. Keluarga itu terlihat bahagia ketika sang ayah mengajukan lelucon receh. "Jadi kangen istri deh," lanjut Raul dengan tampang menggelikan. Raut wajah Raul membuat Agam ingin memukulnya saja. "Ya udah pulang sana. Ngapain datang ke sini?" balas Agam. "Canda elah, sensi banget jomblo yang satu ini," candanya. Agam kali ini benar-benar memukul bahu Raul sehingga membuat sang empu meringis. Kalau topik ini dibahas, Agam selalu sensitif. Dia juga tahu umurnya tidak muda lagi. Dia sudah dewasa dan susah siap untuk menikah. Namun, ingin menikah pun siapa yang mau jadi mempelainya? Sampai saat ini belum ada wanita yang terang-terangan menyukainya. Agam hanya mencuri-curi dengar saja kalau dia ini cukup banyak dijadikan idola oleh kebanyak wanita, tapi itu kan hanya sekadar idola. Agam tahu tidak ada yang serius dengannya. Tapi bukan itu masalahnya. Toh Agam juga tidak peduli akan hal itu. Masalahnya ada di dirinya sendiri. Agam terlalu pemilih, ketika kuliah dia cenderung pasif sehingga membuatnya sulit mendapatkan teman apalagi pasangan. Saat bekerja pun sama. Waktu dia di Italia, dalam benaknya hanya fokus untuk memasarkan dan merencanakan bisnisnya di tanah air. Mantan pacarnya yang hanya 1 bulan itu juga Agam sebenarnya iseng saja, dia juga tahu kalau mantan pacarnya itu hanya mengincar tubuhnya. "Anjali gimana kabarnya?" Tidak ada angin ada hujan. Agam menanyakan Anjali tanpa beban kepada Raul yang sekarang mematung. Laki-laki itu terlihat bingung mau merespon bagaimana. Matanya bergerak liar tidak fokus di balik kacamatanya. Agam begitu jarang menyenggol pembahasan tentang Anjali sebelumnya. Meskipun dia tahu kalau Raul adalah kakak Anjali, Agam tidak semena-mena menanyakan tentangnya. Agam pun yakin akalu Raul sebenarnya tahu kalau Agam tertarik dengan adiknya sejak dulu. "Raul?" tanya Agam lagi sebab tak kunjung mendapatkan jawaban. Raul menghela napas berat.
Kepalanya yang menunduk kini terangkat menatap kedua bola mata Agam dengan serius. Mendadak perasaan Agam menjadi resah. Raul tidak pernah seserius ini ketika sedang mengobrol bersamanya. "Gam, dengerin gue. Gue harap lo berhenti ingat Anjali. Lo harus hapus dia dalam memori lo itu. Dan lo, jangan pernah berharap lagi sama dia," ucapnya tegas. Itu membuat Agam menyernyit tidak mengerti. "Anjali sudah berkeluarga," lanjut Raul. Agam mematung. Dia begitu bodoh. Bekerja di luar negeri itu sangat lama. Harusnya Agam juga berpikiran ke arah sana. Anjali pasti sudah menikah mengingat umurnya saja yang sudah sedewasa ini. Apalagi Anjali yang seorang wanita. Begonya Agam tidak sampai berpikiran ke sana. "Lo oke kan?" tanya Raul sebab Agam beberapa kali mengatur napasnya. "Gue oke." Agam berdiri dari duduknya. "Gue duluan, kalau masih mau nenangin otak silakan aja," ucapnya dingin. Begitu Raul menganggukkan kepalanya, Agam melesat ke arah mobil dan memacunya ke tempat yang bisa membuatnya sedikit rileks.